Oke, baik. Karena jam sudah menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mari kita mulai acara webinar Student Talk pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, mari kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan kita untuk hadir secara daring dalam webinar Student Talk yang bertema Let's Explore More for WHV in Australia. Serba-serbi WHV, liburan sambil kerja di Australia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia, selaku MC pada acara webinar pada malam hari ini, mewakili teman-teman dari tim Studev, mengucapkan terima kasih kepada founder Studev, pembicara kita pada malam hari ini, Kak Triwahyuningsih, dan juga atas kehadiran teman-teman semua di sini, dan kami sangat berharap partisipasi teman-teman dari awal acara hingga akhir acara. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap mengikuti acara dari awal hingga akhir. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan sesi pemaparan materi dari pembicara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalan Studev, lalu sharing strategi WHV Australia, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi penutup. Oke, baik. Langsung saja kita ke sesi yang pertama. Saya akan mengenalkan beberapa program layanan yang disediakan oleh Studev. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Studev, jadi Studev itu adalah penyedia layanan bimbingan IELTS, TOEFL, dan juga bimbingan beasiswa grup yang akan dibersamai oleh para tutor yang berpengalaman. Nah, untuk beberapa programnya sendiri itu ada IELTS Group dan juga bimbingan beasiswa grup. Untuk IELTS Group ini nanti teman-teman akan belajar IELTS secara bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Kami mengadakan kelas weekend. Oh. Kami mengadakan kelas weekend dan juga kelas weekday. Untuk kelas weekend itu diadakan seminggu 2 kali selama 1 bulan, setiap hari Sabtu dan juga Minggu, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kelas IELTS Group Weekend terdekat itu akan dimulai besok nih teman-teman, tanggal 27 April tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang pengen segera belajar IELTS Group secara bersama-sama itu bisa menghubungi admin kami dan akan dimulai besok hari Sabtu. Lalu untuk kelas weekday-nya sendiri, itu dilaksanakan sama juga seminggu 2 kali selama 1 bulan setiap hari Selasa dan juga Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kelas ini dimulai tanggal 14 Mei tahun 2024 besok. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang pengen belajar berbagai macam beasiswa grup, itu kami menyediakan layanan bimbingan beasiswa grup. Ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan juga Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kelas ini akan dimulai tanggal 8 Mei tahun 2024. Tapi buat teman-teman yang Kak, aku pengen bimbingan yang lebih intensif dong. Aku pengen berdua sama temanku aja, atau aku mau bertiga. Nah, teman-teman bisa menghubungi admin kami dengan bilang aja, Kak, aku kepo nih, atau aku pengen tahu bimbingan IELTS private. Jadi untuk teman-teman yang pengen lebih intensif dengan tutor atau one-on-one dengan tutor, itu bisa ke bimbingan IELTS private. Oke, jadi kita memasuki acara inti, yaitu yang kedua. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau merupakan WHV holder di Australia, namanya Kak Tri Wahyuningsih. Oke, kami juga telah menyiapkan sesi tanya jawab di akhir acara. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan berbagai macam pertanyaan yang kira-kira perlu ditanyakan kepada Kak Tri nanti. Dan saya mengingatkan untuk gimana sih Kak untuk dapat e-certificate dari webinar pada malam hari ini. Jadi untuk mendapatkan e-certificate itu teman-teman jangan lupa untuk upload screenshot dari Zoom meeting ini ke IG story atau feed Instagram teman-teman yang menunjukkan kamu mengikuti Student Talk pada malam hari ini. Nah,
Jangan lupa untuk tag akun Instagram kami, yaitu @studev.co.id. Lalu kirimkan bukti screenshot tersebut ke feedback form yang akan kami kirimkan di akhir acara. Oke, langsung saja kita bisa menyapa pembicara kita pada malam hari ini. Halo Kak Tri. Halo, selamat malam semuanya. Hai. Oke, baik Hai. Kak Tri. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabarnya baik sekali dan luar biasa ya. Baru saja selesai kerja Kak di sini. Wah, luar biasa. Ya, Nah, nih teman-teman, Kak Tri baru pulang kerja dan masih semangat untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan ilmu yang akan dibagikan oleh Kak Tri nih. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. terima kasih Kak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bisa dilihat teman-teman di sini share screen saya bisa dilihat. Bisa, Kak? Bisa di Oke. Sebelumnya teman-teman boleh nggak nyalain dulu suaranya? Aku akan sapa dulu. Hai, selamat malam semuanya. Hai, selamat malam Hai juga. Kak. Halo, Malam Kak. juga. Hai, Selamat Kak. Kak. Halo, Halo Kak. Kak. Malam juga kakak. Terima kasih. Malam. Dan untuk informasi aja, sekarang di Australia perbedaan waktu dengan Indonesia itu 3 jam teman-teman. Jadi sekarang jam setengah 11 malam ya teman-teman. Teman-teman saya sudah pada tidur. Oke, langsung aja ya. Aku sangat excited sekali dan aku berterima kasih banget buat teman-teman yang udah gabung. Aku tahu kalian di Indonesia juga habis selesai bekerja dan kalian nyempetin waktu untuk datang ke webinar Student kali ini. Nah, kali ini aku akan sharing tentang pengalaman aku sebagai WHP. Di sini aku kasih title Serba-serbi WHV Australia. Kalian juga bisa kepoin Instagram aku di @triwahyu_ngs1. Oke, sedikit kenalan ya teman-teman. Kalian bisa panggil aku Tri. Nah, sebelum aku datang ke Australia, aku dulunya sudah lulus dari universitas. Jadi aku mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra daerah atau bahasa Jawa di UNES. Mungkin ada yang dari UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Jadi sebelumnya aku sempat ngajar di sini selama 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun ngajar di salah satu SMA swasta di Kabupaten Kendal. Kemudian aku resign dan bekerja di salah satu bank, di Bank BRI. Di sini aku jadi teller. But nggak penting sih, ini background nggak penting ya, cuma buat kenalan aja. Next, nah buat teman-teman yang di sini pasti kalian sudah kepoin apa sih Working and Holiday Visa Australia. Jadi buat teman-teman yang mau ke Australia, banyak sekali jenis-jenis visa atau surat izin tinggal, dan salah satunya adalah Working Holiday Visa. Jadi WHV ini adalah surat izin tinggal di negara Australia dengan jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang tahun kedua sampai dengan tahun ketiga dengan persyaratan tertentu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa mencari informasi banyak sekali. Aku sudah dapatkan dari sumber imigrasi Australia bahwa Working and Holiday Visa basicnya adalah basic eligibility, bisa kita lihat di sini ya teman-teman semua. Kita harus berusia 18 sampai 30 tahun dan hanya pada negara-negara tertentu saja yang bisa apply atau daftar di program Working Holiday Visa. Nah, untuk informasi bahwa Working Holiday Visa ini punya dua jenis ya teman-teman, yaitu subclass 417 dan 462. Tapi nggak usah bingung, nggak usah kalian hiraukan 417, karena negara Indonesia itu masuk dalam subclass 462.
So, ketika kalian apply, harus ingat ya, subclassnya 462. Jangan pilih yang lainnya. Fokus ke 462. Nah, ini gambaran sekilas tentang first working and holiday visa, second, dan third. Semuanya ini kita bisa dapatkan kalau kita punya persyaratan eligible atau persyaratan yang sesuai. Ini untuk sekilas saja kalian bisa lihat untuk second atau tahun kedua, dan ini untuk third visanya di tahun ketiga, but fokus kita kali ini tidak pada second dan third. Kita akan dapatkan second dan third setelah kita dapatkan first work and holiday visa. Ini yang paling penting ya teman-teman, kita harus dapetin working and holiday visa di tahun pertama, dan kita bisa dapetin working holiday visa kedua maupun tahun ketiga. Nah, jadi banyak orang-orang juga yang komentar di video-video aku, kalian juga bisa kepoin di TikTok atau Instagram aku, Kak, visa itu apa? Bahkan ada beberapa orang yang nggak tahu visa itu apa, gimana bentuknya. Nah, jadi visa itu surat izin tinggal, jadi bentuknya kertas seperti ini ya. Ini adalah screenshotan visa aku, bentuknya seperti ini, kita dapat 3 lembar visa dengan persyaratan dan inquiry-nya ya teman-teman. Jadi visa aku di sini granted di tanggal 3 Mei 2023. Jadi aku baru datang ke Australia tahun lalu ya teman-teman, di bulan Juni 2023. At least ini hampir 1 tahun, dan ini masih 1 tahun pertama aku. But aku sudah perpanjang visa aku untuk tahun kedua. Jadi masa expiredku sampai tahun 2025. Seperti ini bentuk dari visa yang harus kita dapatkan untuk bisa masuk ke negara Australia, ke negara Kamerun ini ya teman-teman. Nah, yang paling penting dan paling kita nanti-nanti di sini adalah alur pendaftaran Working Holiday Visa. Untuk garis besarnya, pasti semua apapun pendaftaran kita harus melengkapi dokumen persyaratan. Ini yang paling penting dan harus kita lengkapi. Tanpa dokumen kita tidak bisa daftar. Nah, aku sudah buat secara singkat gimana cara alur pendaftarannya. Jadi secara singkatnya ada 2 ya teman-teman. Ada 2 jalur untuk mendaftar, sorry, bukan 2 jalur, tapi ada 2 step besar untuk daftar Working Holiday Visa. Jadi, sebelum kita dapetin Working and Holiday Visa, yang pertama harus kita dapatkan adalah SDU WHV. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa WHV dan SDU WHV Hello, itu good evening. berbeda. Still using Ya, uniform. Let's go to Bahasa Indonesia. bisa di-mute dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi SDU WHV dan WHV itu berbeda. SDU WHV itu surat dukungan Working Holiday Visa Australia. Surat dukungan. Sedangkan WHV itu adalah Working and Holiday Visa, visanya. Sebelum kita dapat visa, kita harus mendapatkan SDU WHV. Nah, SDU WHV ini yang kita kita rebutan daftarnya, bahkan banyak orang yang nggak kebagian di SDU WHV. Nggak usah khawatir di WHV, ketika kita udah dapat SDU WHV, kita bisa dengan mudah apply visa WHV Australianya. Untuk persyaratan basicnya, pasti kalian sudah tahu semuanya ya. Harus di usia produktif, yaitu 18-30 tahun, dan memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 atau mahasiswa yang sudah kuliah minimal sudah melewati 4 semester. At least berarti kita bisa daftar di semester 5 dengan surat keterangan aktif kuliah. Nah, ini adalah perbedaannya, teman-teman, dari SDUWHV atau Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa Australia. Yang sebelah sini, SDUWHV ini dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi Indonesia.
Sedangkan untuk working holiday visa, visanya ini yang sebelah kanan dikeluarkan oleh imigrasi Australia. Jadi dua hal yang berbeda. Step pertama dapetin SDUWHV, setelah dapat SDUWHV baru kita apply atau kita masukkan dokumen dan data kita ke imigrasi Australia, barulah visa kita granted atau visa kita keluar. Jadi beda ya teman-teman. Ini adalah persyaratan untuk pengajuan SDUWHV-nya, persyaratan dan dokumen apa saja yang kita butuhkan. Kalian juga bisa mencari sumber informasi di Instagramnya Dirjen_Imigrasi. Atau juga kalian bisa mencari informasi di Home Fair Australia. Persyaratannya, ini adalah basic persyaratannya, sama ya, usia, jenjang pendidikan, dan belum pernah bekerja atau berlibur sebelumnya, atau belum pernah mengikuti program WHV, identitas diri, kemudian harus punya kemahiran berbahasa Inggris. Kemudian ada bukti dana aktif dan tidak bermasalah untuk membiayai keperluan kita, sehat dan berkelakuan baik. Sekarang kita fokus ke dokumen pengajuan untuk WHV-nya. Dokumennya cukup simpel, semuanya ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Apapun bisa kita dapatkan dengan mudah kalau kita mau berusaha dan bekerja keras. Karena WHV itu ditujukan kepada orang-orang yang mau bekerja keras dan berusaha untuk mencapainya. Nah, yang pertama ini kita harus punya foto, KTP, ini paspor juga. Nah, untuk paspor perlu digarisbawahi di sini, sekurang-kurangnya berlaku 18 bulan. So, buat teman-teman yang paspornya sudah mau expired, lebih baik kalian untuk perpanjang visa aktif kalian. Kemudian ada kemahiran bahasa Inggris, surat catatan kepolisian. Nah, surat catatan kepolisian ini kita dapatkan di Polda, bukan di Polres ataupun Polsek. Jadi minimal di Polda atau Mabes Polri. Jadi jangan sampai salah ya. Kualifikasi ijazah sama seperti tadi minimal D3 dan kalian bisa daftar juga kalau sudah semester 5. Kalau kalian sekolah di luar negeri, kalian bisa disetarakan dulu ijazahnya. Dan nomor 8, ini adalah bukti kepemilikan dana 5.000 AUD. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan keabsahan dokumen. Jangan lupa bahwa semua dokumen ini kita upload dalam format JPEG dan ukurannya ya. Ini sangat penting ya teman-teman, karena ketika kita upload dokumen, ukurannya harus sesuai, nggak boleh lebih ya. Ini, yang paling penting adalah persyaratan kemampuan bahasa Inggris. Di sini kita bisa pakai sertifikat IELTS. Pada umumnya, anak-anak WHV itu pakainya IELTS, dan teman-teman aku juga pakainya IELTS. Kalian bisa daftar tes IELTS di beberapa lembaga. Ini ada, yang pertama ada British Council, kemudian juga ada IDP, EILF. Kalian bisa langsung menuju ke websitenya dan kalian daftar kalau sudah siap ya. Nah, untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman, teman-teman juga bisa dapatkan bimbingan nih. Kalian bisa dapat bimbingan IELTS di Studev ya. Langsung aja kepoin Studev, seperti di awal tadi sudah disampaikan bahwa Studev juga punya program bimbingan IELTS. Karena teman-teman, berdasarkan pengalaman dari berbagai orang dan teman-teman di sekitar aku, 90% orang itu les IELTS dulu. Gitu ya, teman-teman. Meskipun di sini aku dulu tidak les, aku nggak les IELTS, tapi aku ngerasa harusnya aku bisa nih dapat skor lebih dari itu kalau aku bisa les. Cuman karena banyak kendala, jadi aku nggak les. But aku saranin teman-teman yang mau ikut tes IELTS, kalian wajib banget yang namanya les. Karena di les, kalian bakalan dapat bimbingan untuk dapat skor yang tinggi. Gitu, teman-teman.
Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, di kemarin bulan Februari, pas waktu pendaftaran BHV di awal tahun ini, banyak banget yang nggak dapat visa WHV. Nah, beberapa tips dan trik ketika war atau ketika kita daftar WHV yang aku praktekin pada saat aku apply WHV. Yang pertama, kalian harus hindari panic attack. Jadi kalian nggak boleh terburu-buru. Siapkan minimal 1 jam sebelum open atau sebelum website dibuka. Dan pastikan koneksi internet yang baik. Pada waktu itu, aku daftarnya lewat warnet, teman-teman. Jadi literally, aku bolos kerja, bukan bolos ya, aku izin kerja dan buat daftar si SDUHW. Dan aku pergi ke warnet buat daftar. Yang kedua, pastikan semua dokumen yang kalian miliki itu asli. Jangan palsu ya, jangan pernah memalsukan dokumen. Please, please tolong. Memalsukan dokumen selain merugikan kamu, kalian juga bisa merugikan teman-teman kalian. Karena bisa dinilai negara kita, bobroknya gimana dokumentasi dan lain-lainnya. Please tolong jangan, karena itu berimbas pada orang lain. Bukan hanya kamu ya. Jadi pastikan dokumen kalian asli, jadikan dalam satu folder dan diberi nama pada setiap foldernya. Contohnya, IELTS 3, kemudian ada ijazah 3, paspor 3. Jadi kalian harus pisahkan dan beri nama yang jelas agar ketika kalian upload dokumen, tidak ada terjadi miss atau kesalahan. Karena kalau kita terburu-buru, pasti terkadang kita, oh aku harusnya upload paspor nih, malah yang di-upload ijazah. So itu please jangan ya, jangan sampai terjadi. Jadi harus kalian namai. Dan lagi-lagi, cek ukuran dokumen sesuai dengan panduannya. Kemudian yang ketiga, jika server penuh, lakukan refresh sembari kita mengisi data. Karena dalam kita apply, kita harus mengisi biodata diri kita dan juga mengupload dokumen. Jadi kita bisa upload dokumen dulu satu per satu sembari kita memasukkan identitas dan biodata kita. Nah, ini beberapa permasalahan yang kita dapatkan ketika kita apply. Biasanya nama kabupaten, kelurahan, atau alamat kita itu tidak muncul gitu ya. Jadi kita harus pilih kabupaten, kalau tidak keluar kita harus pilih ya. Sorry, kalian tetap harus pilih lokasi sesuai dengan lokasi kalian, jangan yang lain. Kalian refresh dan kalian tunggu ya teman-teman. Kemudian kalau memang kalian gagal atau tidak bisa, kalian bisa klik ulangi atau kalian bisa mengulangi dengan klik F5 atau kalian refresh untuk supaya identitas dalam kelurahan ini muncul. Dan ketika kalian mengupload dokumen, karena semua dokumen tadi persyaratan, ada 9 persyaratan tadi, kita upload dokumennya satu per satu. Jadi kalau kita upload semua, takutnya itu bakalan nggak masuk. Kalau aku dulu, aku upload paspor satu, sudah loading thread, sudah masuk, nah aku upload dokumen selanjutnya, gitu. Kalau kita upload semua, upload, takutnya itu gagal karena servernya banyak banget orang yang mau masuk. So, kalian harus upload satu, dan pastikan itu sudah terupload. Kalau gagal lagi, coba terus, kalian harus refresh terus sampai bisa. Jadi, untuk gimana sih Kak, dan berapa lama sih kita dapat SDUWHV gitu ya? Kurang lebih kita bisa dapat SDUWHV itu 9 hari atau 1 mingguan ya. Di hari pertama, apa yang kita lakukan adalah yang pertama nih, tanggal validasi. Nah, kita melakukan pendaftaran secara online, memilih tanggal validasi seperti itu. Ini kita lakukan 1 hari. Kemudian setelah tanggal validasi, pemohon menginput data permohonan
mengunggah dokumen persyaratan yang dilakukan dalam 15 menit. Jadi teman-teman, ketika kita mengisi semua data-data kita dan kita mengupload semua persyaratan, itu ada batas waktunya ya. Wah, batas waktunya itu hanya 15 menit. So, pastikan jangan gugup, berdoa, pastikan semua dokumen terupload dan terisi dengan benar. Dan jangan khawatir teman-teman ketika kalian ada typo atau yang lainnya. Tapi jangan sampai typo karena di kasus aku salah memasukkan nama aku sendiri, jadi kurang ya. Tapi it's okay. Mereka akhirnya aku komplain, bukan komplain, tapi mengadukan masalah aku ke nomor untuk pengaduan SDUWHP dan akhirnya bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga kita nggak usah ngapa-ngapain ya ini karena petugas dari imigrasinya yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang telah kita isikan. Kita tinggal nunggu, ini adalah tahap yang keempat itu adalah validasi. Kita tinggal tunggu aja. Bisa kita bakal, bukan kita, SDUWHP kita bakal diterima atau ditolak sih gitu. Ketika diterima berarti kita dapat SDUWHP, ketika ditolak berarti kita dapat why. Kenapa sih kita ditolak? Entah itu alasannya karena dokumen kita palsu atau karena bukti kepemilikan bank yang ditarik secara tiba-tiba atau sesuatu nanti akan diberitahu kenapa SDUWHP kita ditolak. Gitu. Nah, yang paling enak ya, ketika semua proses yang rumit dan lama itu sudah kita lalui, muncullah permasalahan berikutnya, muncullah tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya adalah setelah kita dapat visa, kerja apa sih di Australia? Nah, ini yang jadi permasalahan banyak orang, apalagi ketika sesudah COVID ini, banyak banget orang yang migrasi ke Australia. So, persaingan kerja di sini nggak mudah, teman-teman. Bahkan, aku sempat, waktu pertama kali datang, aku sempat nganggur selama 18 hari. Apa sih yang aku lakukan kok bisa? Nanti akan aku ceritakan. Nah, kerja apa Kak di Australia? Jadi kerja di Australia ini banyak sektor ya teman-teman yang bisa kita coba. Kita bisa coba di segi agrikultural, ada tourism, hospitality, fishing, construction, farm, banyak banget. Dan banyak lainnya. Ini aku berikan contoh, ini aku dapatkan sumbernya, kalian juga bisa kepoin imi.homeaffair.gov.au, kalian bisa buka juga websitenya. Di sini beberapa pekerjaan atau industri yang bisa kita coba, bisa kita kerjakan sebagai WHP. Nah, bidang industri yang aku tampilin di layar ini bisa kita gunakan untuk memperpanjang visa WHP kita. Yang pertama ada tourism and hospitality, plant and animal, fishing, farming, construction, bus fire recovery, terus juga ada work in health and medical sector anywhere in Australia. So ini beberapa industri yang bisa kita apply atau kita kerjakan. Mungkin dari teman-teman banyak yang dengar anak WHV di farm, meat factory, di restoran, dan sebagainya. Ya, benar, banyak banget juga anak WHV yang kerja di sektor tersebut. Tapi buat teman-teman yang ngerasa, aduh, aku di Indonesia, backgroundku akuntan, backgroundku manajemen, backgroundku bla 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 bla. Kalian nggak pernah kerja kasar, nggak pernah kerja fisik, kalian harus siapin fisik dan mental kalian. Karena di sini nggak mudah, teman-teman. Selain pesaing pekerjaannya, entah dari berbagai negara, karena WHP itu banyak banget, nggak cuma di Indonesia, pun negara-negara Eropa pun mereka juga punya WHP. Jadi banyak banget saingannya. Mereka dari negara yang
yang berbahasa Inggris saja mereka datang ke Australia buat cari duit. Mereka punya basic bahasa Inggris yang bagus, mereka juga orangnya ulet. So, apa sih yang harus kita tonjolin nih? Kita kita orang Asia, bahasa kita juga pas-pasan. Nah, yang kita tonjolin kebanyakan teman-teman kita, teman-teman aku di Australia itu orang Indonya ulet-ulet. Padahal aku tahu background mereka sebelumnya ada yang jadi IT di perusahaan ternama, but mereka mau kerja di pabrik hewan yang notabene susah banget pekerjaannya, potong-potong daging, so dari sapi yang disembelih dan sebagainya. Oh my God. Jadi harus kerja keras, latihan fisik dan mental kalian. Karena benar-benar, apalagi kalau kita WHP sendirian, benar-benar menguras mental, energi, jiwa, dan raga ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Gimana sih kita mencari pekerjaan atau kita mendaftar pekerjaan? Ini yang aku lakukan ya teman-teman. Yang pertama aku sebar resume, aku print CV. Karena pertama kali aku datang ke sini, aku datang di Sydney ya teman-teman. Jadi aku dari Indonesia langsung ke Sydney. Jadi Sydney itu adalah salah satu CBD-nya. Jadi banyak banget. Kalau kalian datang ke Sydney, yang pertama kalian lihat adalah banyak banget orang Asianya, orang Chinese, Taiwan, Thailand. So, kalau terlihat seperti Jakarta ya, orang lokalnya jarang, karena kebanyakan dari negara-negara internasional. Jadi kayak udah percampuran banyak banget orang Asianya. Yang pertama, kalian harus sebar resume atau CV ke toko-toko. Ini yang aku lakukan pada saat pertama kali datang ke Australia. Aku sebar ke toko-toko, bahkan ke toko baju. Aku datang ke shopping center, ke mall, hanya buat ngasih resume aku. Gitu. Dan tapi hasilnya nanti ya akan aku jelaskan di part selanjutnya. Yang kedua, kalian bisa daftar melalui aplikasi online atau aplikasi pencari kerja di di Google. Kalian bisa download di App Store atau di Google Play Store. Kalian bisa download aplikasi Six, Indeed, Gumtree, dan masih banyak lainnya. Semuanya banyak sekali. Kemudian yang ketiga, aku rasa yang ketiga dan keempat ini adalah yang paling berharga, yang paling goals, yang paling cepat dapat kerja. Yang ketiga itu perbanyak relasi grup atau teman melalui grup PHP kah. Kalian bisa juga pakai grup Telegram, cari semua grup perkumpulan WHP. Dan juga kalian bisa gabung di grup Facebook. Karena kalau kalian dulu di Indonesia pasti nggak pernah atau jarang banget buka Facebook. Itu yang aku lakukan ya, nggak pernah, jarang banget nyentuh yang namanya Facebook karena selalu pakai Instagram. But di Australia, banyak orang-orang Australia semua nge-share informasi itu masih di Facebook. Jadi Facebook di sini tuh masih nge-hype. Jadi banyak orang yang pakai Facebook. So, kalian bisa gabung di grup Facebook. Kalian tinggal klik aja Facebook Community, di setiap daerah itu ada. Contoh, kalian bisa gabung di grup The Rock FB-nya, namanya The Rock. Kalian bisa searching aja The Rock. The Rock itu adalah komunitas Indo yang ada di Australia. Kalian bisa gabung, tapi kalian harus di Australia dulu, itu karena grup private. So, nggak cuma The Rock, kalian bisa cari grup Facebook tentang WHP. But, satu lagi, hati-hati waspada scam. Karena banyak banget penipuan juga, teman-teman. My God, di mana-mana ya, harus waspada, banyak banget penipuan di mana-mana. Nah, yang keempat ini melalui labor hire atau agensi penyalur kerja.
Kalau di agensi, di benak kita pasti negatif ya teman-teman, karena agensi pasti kita harus bayar duluan, bla 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 bla. Itu yang terbesit di benak aku sebelum aku tahu apa sih agensi di Australia atau kita sebutnya labor hire. Jadi labor hire ini mereka memang agensi penyalur pekerja. Tetapi dari agensi ini tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi gaji kita tidak dipotong, melainkan perusahaan atau company tersebut yang membayar langsung kepada agensi atau labor hire tersebut. Jadi gaji kita aman, nggak kepotong sedikit pun. Nah, teman-teman, ini beberapa daftar labor hire yang ada di Australia. So, jadi buat kalian yang udah punya visa WHV, kalian juga bisa mencoba daftar pekerjaan dari Indonesia. Pasti teman-teman tanya kan, lah kalau udah dapet visa, Kak, lebih baik daftarnya lewat di Indonesia atau pas udah sampai? Ini pelajaran dari aku sendiri. Dulu aku memang kurang informasi. Jadi aku ketika dapat visa, aku langsung buru-buru terbang deh dari Indo ke Sydney. Pokoknya cari kerja di sana, sebar CV. Nah, tetapi pada kenyataannya, menyebar CV itu enggak semudah itu. Kita sudah sebar, tapi kita menunggunya tuh lama banget. Nggak dipanggil-panggil, teman-teman. Ini yang aku lakukan sebelum aku kenal labor hire. Jadi, dari keempat cara ini, manakah yang paling bisa, manakah yang paling recommended? Yang paling recommended adalah yang nomor 4. Kalian bisa langsung aja cari melalui labor hire. Karena banyak temen aku yang dari Indonesia tanpa nganggur-nganggur, mereka daftar dari Indo lewat labor hire, langsung bertanggal berapa mau induction, mau Indonesianya apa ya? Mau training, langsung mereka datang ke sini dan tanpa nganggur, jadi mereka nggak membuang-buang waktu. Bayangin aja, aku datang bulan Juni, aku harus nganggur 18 hari, karena aku cari kerja, pakai resume ke toko-toko, itu bukan satu dua toko ya teman-teman, tapi itu mungkin ada 30-an toko, 30-an CV aku sebar, tapi hasilnya nihil. Tapi nggak apa-apa ya, lagi-lagi. Rezeki itu datang di saat yang tepat dan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan stres, kemungkinan kita disuruh untuk liburan dulu sama Tuhan. Jadi aku berpikir, gak apa-apa, aku nganggur 18 hari, mungkin aku disuruh liburan dulu. So aku liburan, explore Sydney, meskipun stres, belum dapat kerja ya. Jadi aku bawa relax aja. Kemudian aku juga udah cari lewat aplikasi, dan aplikasi ini ada beberapa yang manggil, tetapi setelah aku sudah dapat kerja. So, aku nggak pernah dapat kerja dari Seek, Indeed, Gumtree. Karena aku sudah terlanjur dapat pekerjaan dari grup WA WHV. Jadi yang pertama itu aku dapat kerjaan di grup WHV, grup Facebook WHV. Nah, kalian bisa juga screenshot atau kalian catat tentang beberapa labor hire ini AgriLabor dan ini juga websitenya. Langsung kalian bisa kepoin. Yang kedua ada Chandler McLeod. Kepoin langsung, di sini tuh gratis ya teman-teman, nggak dipungut biaya. Kalian cuma daftar-daftar aja. Ada Tax Labor Australia, MADEC, CVO, World Workers atau PACO. Ini ada Workpack, Kompas Group, Pinnacle People, HICE. Sebenarnya banyak banget agensi, cuma aku kasih top 10 di yang teman-teman WLB aku daftar. Nah, sekarang, Kak Tri kerjanya apa sih, Kak? Nah, ini kalian bisa lihat ya, aku dapat pekerjaan dari agensi yang ini, teman-teman. Bahkan sampai detik ini, aku kerja apa, Kak Tri, di sana? Yuk, next. Nah, ini dia part yang aku suka. Kerja sambil liburan. Nah, ini adalah tempat pertama yang aku kunjungin.
Ini aku di Opera House, pasti semua orang yang ke Sydney, ke Australia pasti foto di sini ya, karena memang ikonik banget tempatnya. So, aku berterima kasih banget kepada Tuhan ya, sudah membawa aku ke Australia. Ini foto aku di Opera House, yang di tengah ini adalah The University of Sydney. So, bangunannya tuh kayak bangunan old lama. Ini aku di salah satu taman seperti itu. Nah, pekerjaan pertama aku ini dia. Ini adalah pekerjaan pertama aku. Aku dapatkan di warehouse. Jadi aku kerja di warehouse. Warehouse-nya ini tentang supermarket online ya, teman-teman. Dan kalian gak usah khawatir, di sini tuh banyak orang Indonesianya. Contoh lihat, aku kerja di bersama teman-teman Indonesia aku. Jadi pertama kali aku itu kerja di sana dapat informasi di tip cara kerja nomor 3, yaitu aku dapat informasi kerja di tempat ini di grup WhatsApp. Aku apply dan aku dapat calling untuk interview dan aku bekerja. Setelah aku bekerja, ternyata mereka masih membutuhkan banyak orang dan aku membawa keempat temanku ini gitu. Jadi awalnya nggak ada orang Indonesia dan mereka ngomong bahasa Inggrisnya cepet banget. Orang Orang Australia itu orang-orang paling malas ngomong karena mereka suka menyingkat kata-kata. Sangat sulit, tapi pasti kita bisa. Nah, akhirnya aku bekerja di sana dan aku membawa teman-teman aku ini. Dan aku sangat senang banget di sini karena dapat gaji pertama di Australia dan gede. Dan nggak kena scam, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Kemudian ini pekerjaan keduaku ya, aku kerja di meat factory ini. Meat Factory di New South Wales, daerah Perth, ini kerja untuk dapetin payslip atau untuk perpanjang visa tahun kedua. Jadi sekarang aku sudah dapat visa tahun kedua ya teman-teman. Alhamdulillah, karena aku kerja di Meat Factory. Sama ya teman-teman, di Meat Factory ini, aku dapatnya melalui agensi yang tadi. Aku dapat pekerjaan di Meat pakai agensi ini, World Workers atau PAKU. So, kalian bisa kepoin di sini. Mereka banyak banget kerjasama dengan company meat factory. So, kalian bisa tanya mereka, but kalian harus sudah dapat visanya dulu. Jangan tanya ketika kalian belum dapat visa. Fokus ke dapetin visa, baru gimana kerjanya nanti. Jadi, visa dulu. Oke. Nah, Meet ini aku dapatkan dari agensi dan itu benar-benar free, kita nggak dipotong sama sekali. Nih ya, pakaian di Meat Factory ini kayak gini ya teman-teman, kayak apa ya? Memang pekerja pabrik ya, memang ya, kayak pekerja pabrik. Orangnya juga banyak, kayak gini aku juga ketemu dengan banyak orang Indonesianya juga, so bagus, saling membantu dan nggak khawatir ada apa-apa, sekarang ada orang Indonesianya. Nah, kemudian pekerjaan ketigaku, setelah aku pindah dari Berg, aku ke meat factory juga. Tapi ini meat factory-nya di beef. Yang sebelumnya aku kerja di lamb atau kambing. Yang sekarang aku kerja di sapi. Di daerah, beda daerah. Di Kutamunda. Ini dia foto-foto aku ya, sekilas seperti ini ya pekerjaannya. Meskipun bukan kita, meskipun aku berhijab, kalian nggak usah minder, kita tetap bisa dapat pekerjaan. Karena yang namanya diskriminasi di Australia itu nggak boleh. Hukumannya tuh tinggi. Jadi memang orang-orangnya memang Bhinneka Tunggal Ika ya. Enggak sih. Malah menurut aku lebih Bhinneka Tunggal Ika mereka. Karena mereka menerima berbagai macam perbedaan gitu teman-teman. Nah, di sini aku kerjanya sebagai packer ya teman-teman. Sebelumnya aku kerja di packing, aku packing meat dan alhamdulillah hampir 1 bulan ini karena kerjaan aku bagus, mungkin company menilai aku pindah ke office. Jadi sekarang aku kerjanya di kantor ini yang pakai baju hijau ini. Aku kerjanya di kantor bagian safety. Nah, meskipun aku nggak punya sertifikat atau nggak punya background sebelumnya di safety dan first aid, tapi mereka mau hiring kita. Kalau kita orangnya kerja keras, rajin, pokoknya kita harus kerja keras, rajin. Karena rezeki itu datang ketika kita mau berusaha. Kita nggak malas-malesan.
kalau kita berusaha dan nggak malas-malasan, Tuhan itu tahu. Jadi dia ngasih ke kita apa yang memang layak untuk kita. Dan jadi aku pindah ke kantor dan sekarang pekerjaannya tidak memakai fisik, hanya memakai otak dan harus bisa berbahasa Inggrisnya lancar karena ngomong sama citizen ya yang bahasa Inggrisnya slang cepet banget. But it's okay, I try. Nah, sekarang aku masih kerja di sini, teman-teman. Aku kerja di meat factory di bagian safety. Nah, semoga karena safety ini skill, aku berharap next bisa dapat visa skill dari pekerjaanku ini. Kemudian aku saat ini kerja part-time, teman-teman. Jadi aku punya dua pekerjaan. Yang pertama aku kerja di meat factory ini, dan yang kedua aku kerja di supermarket. Ini adalah Woolworths. Kalian bisa ingat-ingat Woolworths atau Woolies. Jadi ini adalah supermarket terbesar di Australia. Jadi kalau kalian datang ke sini, pasti di mana-mana supermarketnya itu Woolworths gitu. Di sini aku kerja sebagai tim service. Tim service apa ya? Kalau Indonesianya apa ya? Di Delhi. Aku melayani di bagian seafood, bacon, seafood, pork, bacon, ayam gitu. Jadi kalau ada orang mau beli berapa kita kita timbang dan kita kasih ke orang. Cukup mudah pekerjaannya. Hanya saja terkadang pasti capek sih. Cuma lebih enak dari meat factory karena jujur meat factory itu berat banget, capeknya nggak main-main ya. Kalau kerjaan ini cukup ringan dan aku part-time, jadi aku cuma kerja di supermarket cuma 10 jam, di meat factory 40 jam. Jadi total aku kerja 50 jam seminggu. Nah, kita lihat ya, sekarang berapa sih gajinya nih, salarinya. Nah, kalau kita lihat di internet nih, berapa sih minimal gajinya? Gajinya itu minimal $23, teman-teman. Sedangkan $1 Australia itu 10.500 saat ini. Anggap aja 10.000 ya. Jadi, kita dapat duitnya tuh minimal 230.000 per jam. Karena bayaran di Australia itu per jam dan dibayarkan setiap minggu. Jadi gajian kita setiap minggu, nggak setiap bulan. Ada sih beberapa pekerjaan yang bayarannya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, tapi itu nggak biasanya ya. Normalnya 1 minggu sekali gitu. Aku sambil minum ya teman-teman. Nah, kita bisa dapetin uang minimal 230.000 per jam. Banyak banget. Coba di Indonesia. Jauh ya. Jadi harus semangat. Semua orang bekerja di Australia demi gaji yang besar. Dan kita bisa raih mimpi kita, bikin bisnis kita sendiri. Ini kurs rupiah ini kemarin ya, tanggal berapa? 25 ya. 24 ini kursnya 10.500, $1, 10.500, so banyak banget, oh my God. Nah, ini dia adalah slip gaji ya. Payslip aku berapa sih duit yang aku dapetin gitu. Bukan untuk sombong ya teman-teman, ini memang bukan untuk disombongkan, tapi aku hanya menunjukkan ke kalian. Karena lebih banyak teman-teman aku yang dapat, yang mereka gila kerja, mereka bisa dapat 15 juta per minggu, bahkan 20 juta per minggu. Nah ini berapa sih Kak Tri yang didapat dari kerja meet gitu ya? Di kerja meet ini, kita bisa lihat di ordinary hour, aku 1 minggu kerjanya 38 jam. Gajiku 1 jam $29,5 atau 295.000 per jam. Jadi ini 38 kali 29 totalnya 1.100 atau 11 juta untuk 1 minggu. Kita dapat 11 juta. Jangan lupa teman-teman, pajak di Australia juga gede. Jadi uang kita dipotong 15%. Setelah potongan 15% uang yang aku dapatkan hanya 9.500.000. Jadi uang yang masuk ke rekening kita itu hanya 9.500.000 dari 11 juta.
tinggal 9.500.000 karena dipotong 15% untuk pajak. Ini di pabrik ya teman-teman. Terus ini payslip yang sebelah sini, aku payslip kerja di Woolworth. Aku kerjanya 10 jam, dapatnya ini ya, yang total gross ini 386 atau 3.086.000. Setelah potong pajak menjadi nih BSB account number amount kita dapatnya nih 3.332.000. Jadi total dalam seminggu yang bisa aku dapetin 9.500.000 tambah 3.300.000. 9 tambah 3 berapa tuh teman? Sekitar 12.700.000 ya, hampir 13 juta dalam seminggu. Itu aku kerja 2 tempat. Itu termasuk kecil, tapi harus patut kita syukuri teman-teman. Banyak juga orang-orang influencer yang bilang, oh di Australia bisa dapat 1 M. 1 M itu gede banget. Susahnya minta ampun. Mau nggak tidur kita kerja. Bukan mematahkan semangat ya teman-teman. Tapi realitanya sesulit itu teman-teman. Kalian bisa nabung 1 minggu 10 juta itu udah hebat banget. Nah, jadi total aku dapat 12.700.000 itu dipotong kos atau tempat tinggal itu $150 atau 1.500.000. So, aku bisa dapat 11 juta bersih, dipotong $100 buat grocery, buat beli makan, 1 juta per minggu, dan itu udah cukup sih. Harus hemat. Kalau kalian boros, kalian bisa habis 200. So, minimal kita bisa simpan 10 juta sampai 9 juta di rekening kita. Tapi tergantung dari kalian, bisa lebih, bisa kurang. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja, aku udah ngomong berapa lama ini ya? Udah ngomong 45-an menit ya. Terima kasih, itu sekian presentasi, bukan presentasi ya, sharing dari aku. Nanti akan kita lakukan di sesi tanya-jawab. Barangkali kalian ingin yang ada ditanyakan. Satu quotes, jangan menyia-nyiakan kesempatan, dan jangan menunda, jangan katakan tidak. Apapun, kalian harus katakan iya, harus siap. Ketika sekali kalian katakan tidak, kalian tidak akan diberi lagi kesempatan tersebut. So, katakan iya. Oke, teman-teman? Jangan takut, pasti di sini kalian bisa dapat pekerjaan dan opportunity yang lebih besar di Australia. Aku tunggu kalian di Australia, so kita bisa meet up. Semoga kita bisa bertemu ya, semua yang ada di sini. Sekian dari aku, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tri atas ilmu dan insight barunya terkait WHV. Tibalah kita di sesi tanya-jawab nih, teman-teman. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturannya. Jadi, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand dan atau mengetik di room chat Zoom. Lalu peserta yang mengangkat tangan akan lebih diprioritaskan. Peserta yang mengangkat tangan akan ditunjuk satu persatu, lalu dipersilahkan on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Lalu masing-masing dari sesi Q&A yang menggunakan fitur raise hand akan dipilih 5 penanya dan juga di fitur room chat Zoom akan dipilih 5 penanya saja. Sesi Q&A akan dilaksanakan selama 30 menit. Oke, Kak Tri, ini sepertinya sudah banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya. Kita mulai dari Kak Maya Prilia nih, Kak. Dipersilahkan, Kak Maya. Iya Kak, terima kasih. Selamat malam. Kak, Halo, mau nanya. Iya, selamat. mau nanya kan ini sekarang peminatnya WHV ini kan banyak banget ya Kak. Untuk UAR SDU WHV aja susah banget gitu loh. Terus gimana ya caranya antisipasi hal tersebut? Terus calo-calo sekarang juga udah banyak gitu. Calo UAR tiket gitu. UAR SDU WHV maksud saya gitu. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih Maya. Gimana Kak? Langsung dijawab atau disimpan dulu nih Kak? Boleh bisa langsung dijawab aja, Kak Tri.
Oke, terima kasih Maya atas pertanyaannya. Benar sekali. Jadi WHP itu memang susahnya minta ampun dan pesaingnya banyak. Gak cuma dari negara kita, tapi negara-negara luar. Nah, buat teman-teman, sekali lagi, kalau kalian memang niat dapat visa WHB, jangan percaya sama yang namanya calon. Kalau dari awal kalian udah percaya atau kalian memberikan semua informasi kalian kepada calo yang di mana calo itu mintanya puluhan juta, bahkan sampai 50 juta, 70 juta, please jangan percaya. Karena visa BHW itu bisa kita dapatkan dan kita bisa apply sendiri. Karena teman dekat aku yang ada di foto tadi, salah satu foto, temen aku dari Bali, dia udah datang jauh-jauh ke Jakarta, sudah bayar 7 juta hanya untuk bayar di muka awal 7 juta, but akhirnya nothing. Dia ditipu oleh agensi dan scammer. So, please, buat kalian yang pakai agensi daftar luar WHB, nggak usah percaya ya. Nggak usah. Kalau kalian percaya sama si agensi, ya udah kalian mending nggak usah daftar WHP aja. WHP itu bisa didapatkan sendiri, memang harus daftarnya sendiri gitu. Untuk gimana cara mengantisipasinya? Kita harus kalau semua persiapkan dengan matang. Di mana waktu tiba WHP dibuka, kita sudah siap. Lagi-lagi, karena WHP ini waktu dibukanya nggak ada yang tahu teman-teman. Yang tahu hanya di Dirjen Imigrasi dan itu pengumumannya di Instagram dan di YouTube. Nah, eh, dua dua kali dua kali pembukaan BHP itu diumumkannya di video short di YouTube, nggak ada di Instagram. So kalian juga harus pantengin YouTube-nya si Dirjen Imigrasi, oke? Jangan sampai ketinggalan informasi. Yang penting kalian semua dokumennya sudah lengkap. Ketika sudah pembukaan, kalian sudah siap untuk daftar. Pastikan semua dokumen lengkap, ukuran filenya, dan jangan lupa berdoa. Waktu aku daftar itu banyak juga yang gagal, tapi alhamdulillahnya aku dapat visa itu dengan mudah gitu teman-teman. So jangan lupa buat berdoa dan persiapkan matang-matang. Lagi-lagi rezeki itu sudah ditentukan, nasib kita juga sudah ditentukan. Kalau memang itu rezeki kita, kita pasti bisa datang. Kita pasti bisa. Kalau kalian sudah mempersiapkan, berarti kalian sudah berusaha. Artinya kalian sudah berusaha. Allah, Tuhan itu ngasih bakalan ngasih visa ke kita yang sudah berusaha gitu. Jadi Maya nggak usah khawatir, persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Gimana waktunya tiba, kamu bisa apply. Tinggal apply aja. Gitu, Maya. Semangat ya, pasti kamu bisa. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, semoga menjawab ya Kak Maya. Selanjutnya ada Kak Galang nih. Silahkan Kak. Oke, makasih Kak Moderator. Halo Kak Tri, salam kenal. Halo Galang, salam Halo, kenal. ya. Ini Kak mau nanya, ini terkait worknya itu, saya mau nanya terkait ini sih, apa namanya kayak apa ya? Kalau bisa dibilang mungkin jenjang karir kali ya. Ini agak nyeleneh sih tapi kalau di Indo itu kan ada kayak PKWT kontrak, ya kan, terus ada karta karyawan tetap gitu. Nah, Ya. kalau di Australia sendiri itu ada peluang, ada chance nggak untuk orang, misalnya orang di luar Australia, orang Indo gitu, mungkin bisa diangkat jadi karyawan tetap, atau mungkin ada nggak tuh kayak model-model kayak gitu di Indo, Kak? Oke, oke Galang, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi memang kalau di Australia ada, jadi nggak harus, kalau di Indonesia karyawan tetap, magang dan sebagainya. Kalau di Australia terbagi jadi tiga ya. Yang pertama adalah casual, pekerja casual. Yang kedua pekerja part-time. Dan yang ketiga adalah full-time. Nah, kebanyakan dari anak WHV itu kerjanya casual. Casual itu jadi kita dibayar sesuai jam kerja kita. Kalau kita sakit ya kita nggak bisa kerja, nggak dibayar. Itu namanya casual. Kalau kita kerja, berapa jam kamu kerja, ya dibayar sesuai dengan kerjaan. Itu casual. Kalau yang part-time, itu seperti pekerjaan aku di supermarket, aku part-time. Kalau part-time ini, perusahaan
wajib ngasih jam kerja sesuai kontrak. Jadi kita tanda tangan kontrak. Nah, kebetulan part-time aku itu 1 minggu 10 jam. Jadi perusahaan, gimana pun perusahaan kondisinya harus ngasih aku minimal 10 jam. Dan ketika public holiday atau tanggal merah, ketika tanggal merah dan kita kerja di tanggal merah, mereka bakalan ngasih ngasih pay atau pembayaran meskipun kita nggak kerja atau kita sakit, mereka juga harus bayar kita karena kita harus dibayar sesuai kontrak kita. Begitu juga dengan full time. Full time di sini entah kita sakit atau entah itu tanggal merah, mereka harus bayar sesuai kontrak jam. Contoh, kontrak jamnya dalam 1 minggu itu 38 jam. Jadi entah apapun kondisinya, kita sakit, terus kita tanggal merah nggak kerja, mereka tetap bayar kita sesuai jumlah kontrak kerja. Enaknya seperti itu. Hanya saja di 3 tipe ini, casual lah yang paling banyak gajinya. Part-time dan full-time itu sama gajinya, lebih kecil. Contoh aja di perusahaan pabrik daging aku, Meat Factory, kalau pekerja casual minimal dapat duitnya $29 atau 290.000 per jam. Tapi kalau yang part-time dan full-time, kalau part-time nggak ada sih, kebanyakan pabrik nggak ngasih part-time. Full-time sama casual. Yang full-time itu dapatnya $25 atau 250.000. Jadi lebih kecil, hanya saja mereka kalau public holiday sakit, tanggal merah mereka dibayar. Kalau kita casual, sakit tanggal merah nggak dibayar gitu. Gitu Kak Galang. So ada juga kayak gitu. Dan opportunity-nya bisa juga kita, meskipun kayak aku nggak punya background safety atau kesehatan dan mereka butuh, dan mereka nanyain ke kita, kamu mau nggak sih belajar gitu, belajar di bidang ini? Mereka mereka akan bantu kita provide untuk dapetin sertifikat di bidang tersebut. So itu bagus banget. Yang penting kita nggak usah ngarepin itu, yang penting kita kerja yang terbaik. Perusahaan akan melihat kita, kalau memang kita mampu, kita bisa, mereka bakalan merekrut kita dengan sendirinya. Karena kebanyakan orang Australia itu nggak mau kerja keras kayak di meat factory. Jadi meat factory yang aku kerja saat ini, company-nya, rata-rata adalah orang-orang dari luar. Kebanyakan adalah orang Samoa, Fiji, Cina, Taiwan, Indonesia, seperti itu. Jadi orang lokalnya tuh nggak pada mau kerja capek di meat factory. Dan asal kalian tak, untuk informasi aja, nggak semua orang Australia itu pinter, nggak semua orang Australia itu bisa komputer. So, aku sangat kaget banget karena ada orang yang training di office di pekerjaan aku sebelumnya, itu orang Australia, tapi dia nggak bisa komputer sama sekali. Oh my God, aku sangat terkejut. Ternyata orang Australia nggak semuanya pinter. Banyak juga mereka yang nggak tahu tentang komputer dan sebagainya. Jangan minder. Jangan minder jadi orang Asia ya, terutama jadi orang Indonesia. Pede-pede aja, sama kok mereka sama kayak kita. Gitu Kak Galang. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, thank you. Menarik, Kak. Terima kasih. Thank you. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak, ada Kak Hilya. Dipersilahkan Kak. Iya Kak, saya mau bertanya tentang tadi dijelasin kakaknya yang tentang persyaratan dokumen SDU WHP. Di situ kan persyaratan kayak KTP, KK, dan ijazah itu kan otomatis ditranslate kan ya kayak walaupun diupload ke apa Dirjen Imigrasi dalam bahasa Inggris ya kayak. Kan kalau misalnya kita war ataupun cepet-cepetan untuk upload dokumen biasanya kan ada tips triksnya misalnya berapa kilobyte gitu Kak supaya apa namanya bisa terupload gitu Kak. Eh, Waktu itu Kakak ketika ngupload dokumen itu Kakak ada tips triknya nggak misalnya kayak dari size dokumen sampai berapa KB. Pertanyaan yang kedua, saya dapat info dari Telegram sama di internet. Katanya kalau udah sekali daftar SDU WHP, kalau misalnya amit-amit misalnya ada yang nggak lolos, orang nggak lolos, itu kedua kalinya tuh nggak bisa daftar lagi. Jadi setahun tuh cuma 1 kali dibatasi dari Dirjen Imigrasi. Benar nggak Kak seperti itu? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hilya. Aku coba menjawab berdasarkan experience aku ya Kak ya. Nah, jadi untuk upload dokumennya berapa byte, aku jujur, waktu aku ngupload itu aku bener-bener
nggak tahu, aku hanya lihat di buku panduannya. Nanti bakalan, mungkin udah ada yang punya buku panduannya. Kalau belum, nanti akan aku kasih ke admin. Nanti mungkin studentnya bisa ngasih ke kalian yang datang di partisipasi Zoom kali ini. Jadi aku hanya mengukur dokumennya itu sesuai dengan yang ada di buku panduan. Aku share dulu. Nah, sesuai dengan buku panduan, ini mana ya? Nah, ukuran filenya cuma 60 sampai 300 KB. Pokoknya kalian boleh seberapa pun, yang penting tuh minimal 60 dan jangan ngelebihin 300 KB gitu aja, Kak. Kalau aku sih, aku ambil jalan tengahnya ya. Aku rata-rata dokumen yang aku upload itu ada yang 150, 200 KB. Nggak ada yang lebih dari 300 ya, Kak Hil ya. Seperti itu, nggak ada yang lebih dari 300. Jadi antara 60 sampai 300 kilobyte gitu. Kira-kira aja nanti kan bisa kita cek nih ukurannya berapa setiap dokumen. Yang penting nggak usah lebih dari 300 dan jangan kurang dari 60. Soalnya nanti kalau kurang dari 60 nggak jelas jadinya gambarnya atau dokumennya. Nah, kemudian ini ya kayak yang tentang udah daftar tapi gagal gimana nih gitu ya. Setahu saya, kalau kita udah daftar, karena kan juga banyak anak WHP yang nggak dapat PHP, dan mereka daftar lagi. Tetapi balik lagi, apa alasan waktu kita ditolak di WHP? Contoh, kalau alasan kita ditolak karena dokumen kita palsu, ijazah kita palsu, atau IELTS kita palsu, otomatis nama kita pasti sudah di blacklist atau nama kita sudah dinotis dalam daftar penolakan WHP. Seperti itu, Kak. Jadi kalau memang status atau penolakannya karena suatu pemalsuan dokumen atau kriminalitas seperti itu, ya pastinya untuk daftar lagi itu mereka nggak bakalan bisa dapat ya. Hanya saja kalau memang penolakannya itu contoh karena nggak dapat ya, mereka bukan karena ditolak tapi karena mereka nggak dapat SDUWHP, karena website error kah, karena permintaannya banyak, kita gagal masuk ke websitenya dan akan daftar lagi di sesi WHP selanjutnya, itu bisa karena nggak semua orang daftar WHP itu langsung dapat. Contoh pengalaman teman aku, di tahun 2022 dia sudah daftar WHP, but dia nggak dapat kuota, gagal, alias gagal nggak dapat kuota. Dia daftar lagi di tahun 2023 bersama aku di bulan April dan dia dapat gitu. So, tergantung dari alasan penolakannya, Kak. Itu menurut saya ya, Kak ya. Nanti akan saya cari tahu lagi, bakalan ada sesi-sesi berikutnya tentang WHP. Itu ya, Kak Hilya. Semoga menjawab. Dan semoga kita bisa Terima kasih. bertemu ya, Kak Hilya, di Australia. Aku tunggu. Iya, Kak, terima kasih ya. Oke. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada dari Kak Gabriela, dipersilahkan, Kak. Oke, halo Kak Tri. Aku mau izin tanya. Halo. Iya, tadi kan ada ini waktu kita di bagian daftar-daftar isi form, itu kan ada pilih kabupaten, kelurahan, atau kecamatan. Itu kan Ya, di lokasi kita sendiri kan, Kak. Nah, itu yang diisi itu sesuai KTP atau di lokasi kita sekarang. Maksudnya kan, contoh saya lokasinya sekarang lagi di Jogja, tapi KTP saya Semarang. Nah, itu yang diisi yang di Jogjanya atau Semarangnya gitu, Kak. Terus pertanyaan kedua, untuk translate dokumennya itu nanti itu dikirimnya waktu daftar SDU WHV-nya atau waktu kita udah dapat SDU-nya, Kak, gitu. Terima kasih. oke Kak Gabriela, izin coba menjawab ya Kak ya. Jadi untuk alamat yang ada di pada formulir ya benar, nanti kita akan mengisi formulir alamat kita isikan sesuai dengan semua dokumen kita. Jadi nggak usah sesuai dengan alamat ya.
Jadi kita sesuaikan dengan KTP dan juga di ijazah kita juga pasti ada alamat kita. Jadi kita sesuaikan dengan alamat yang ada di KTP supaya tidak rancu gitu. Ketika mereka mengkoreksi data kita, tidak rancu. Itu menurut saya lebih baik dicantumkan sesuai KTP. Karena pada waktu itu sama halnya dengan saya daftar BHP di rumah saya di Purworejo, tapi saya kerjanya di Semarang. Jadi saya tetap input yang ada di Purworejo di alamat asli saya, gitu. Jadi cantumkan sesuai dengan KTP aja itu lebih aman ya. Kemudian tadi ditanyakan tentang apa Kak? Kok jadi lupa ya aku. Setelah KTP, setelah alamat. Ini Kak, yang untuk kan ada beberapa dokumen yang harus ditranslate. Oh iya, tentang Iya, transfer dokumen ya. iya, Oh iya. iya, oke. Nah, oh ya, aku tadi lupa aku jelasin. Jadi untuk translate dokumen itu ditranslate ke bahasa Inggris itu kita gunakan untuk apply ke yang step kedua tadi, yang di-apply ke imigrasi Australianya. Jadi ketika kita daftar SDUWHP, surat dukungan working holiday visa, semuanya pakai yang Indonesia, semuanya pakai yang original tanpa ditranslate. Nah, ini aku jadi ingat ya. Jadi jangan upload yang ditranslate ke luar SDUWHP karena ada teman beberapa kasus mereka uploadnya yang translate bahasa Inggris waktu SDUWHP dan akhirnya ditolak visanya karena dia tidak mencantumkan ijazah asli. Jadi semua yang dicantumkan dalam SDUWHP yang pertama yang kita apply di imigrasi Indo itu semuanya asli, yang asli. Nah, ketika kita sudah dapat SDUWHP dan apply visa WHP ke imigrasi Australia, kita baru gunakan dokumen yang berbahasa Inggris. Semuanya harus ditranslate ke bahasa Inggris ya. Ijazah, KK, KTP, dan lain sebagainya. Nah, ketika upload, kalian upload yang asli sama yang translate dijadikan satu dokumen. Jadi upload semuanya, nggak terpisah-pisah gitu. Nanti uh, transfer dokumennya di mana, Kak? Jadi di buku panduannya itu sudah dijelaskan kita bisa translate ke siapa sih, ke penerjemah tersumpahnya itu siapa. Sudah ada listnya ya, teman-teman. Akan dibahas di next lebih jauh di kelas-kelas selanjutnya gitu. Terima kasih Gabriel, semoga menjawab. Terima kasih banyak Kak Tri. Oke, selanjutnya ada Kak Asmarani. Dipersilahkan, Kak. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Halo Kak Tri. Halo. Mungkin pertanyaannya cukup singkat ya Kak. Jadi gimana cara Kakak itu memanage keuangan? Jadi supaya uang itu juga bisa ditabung gitu, misalnya buat jalan atau buat apa gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, Asmarani, terima kasih banyak atas. Nah, kalau berbicara tentang uang ini sangat-sangat, aku sangat-sangat termotivasi. Bahkan teman-teman aku bilang, Tri, kamu ngapain kerja double-double? Kamu terlalu money oriented gitu. Gak apa-apa, aku bahkan kerja 7 hari. 7 hari teman-teman aku 4 hari kerja di meat factory, 3 hari kerja di supermarket. So aku nggak punya day off. Memang terkadang terkadang aku pengen libur tiduran seharian, tapi aku ingat-ingat lagi. Kalau aku tidur seharian, belum tentu kita di Australia itu lama. Tapi memang aku berharap aku bisa dapat PR, bisa dapat city, oh nggak berharap citizen, minim maksimal PR di sini gitu. Jadi bisa tinggal lama di sini dan bisa investasi uangnya di Indonesia. Jadi yang aku lakukan dengan uang aku tetap menyimpannya di dalam Bank Australia. Jadi aku punya target, Kak Asmi. Jadi aku harus, berapa sih yang harus aku simpan dalam 1 minggu? Gitu. Jadi aku minimal ya, seboros-borosnya aku harus menyimpan gaji pokok aku kerja di meat factory. Jadi aku harus menyimpan 9 juta itu untuk buat tabungan dan kerja di part-time itu untuk bayar kos, untuk grocery, untuk jajan, untuk ngopi, gitu. Jadi untuk kebutuhan lain-lain aku bisa habis 3 juta itu kalau boros, kalau hemat bisa 2,5 juta. Jadi aku pokoknya aku wajib simpen uang 9 juta itu buat 1 minggunya itu aku simpan.
gitu Kak. Jadi pokoknya kita harus gimana ya? Harus punya tujuan, harus punya kemauan dan jangan boros. Karena banyak juga teman-teman yang boros di sini. Ya kadang kita dapat gaji banyak, cuman kemana uang kita? Ya karena kita nggak nggak mau memanage, bukan memanage ya, nggak mau. Kita harus memaksakan diri sih memang untuk nabung itu. Menurut aku harus dipaksakan, gitu Kak. Jadi biar terbiasa. Gitu Kak Asmi, semoga semangat ya ngumpulin duitnya buat bikin usaha di Indonesia. Gitu. Aku investasinya aku simpen dan aku akan belikan di Indonesia untuk investasi. Gitu Kak. Terima Oke, kasih. Kak. Oke, dua pertanyaan terakhir nih Kak. Ada Kak Gali. Dipersilakan Kak Gali. Oke, terima kasih waktunya, Kak. Mungkin pertanyaannya agak sedikit bercabang. Eh, yang pertama, mungkin itu kalau boleh tahu, Kak Katri ini pakai asuransi apa enggak di sana? Terus mungkin bisa dijelasin detail persoalan asuransi di sana itu kayak apa? Jadi pertama tentang asuransi. Terus yang kedua, Katri di sana tuh pegang certification apa gitu? Mungkin kalau yang paling umum mungkin yang dipegang anak WHV itu mungkin forklift ya. Nah, mungkin Kak Tri ada megang certification tertentu kah? Atau mungkin ada niatan untuk mau mengambil certification tertentu yang mau diambil gitu? Apa? Terus sama eh untuk sementara itu aja sih dulu. Gitu Kak. Oke, Gali, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang license atau sertifikat itu sangat mendukung di dalam pekerjaan kita. Tapi pada umumnya anak-anak BAP itu nggak ada basic certificate kalau kita kerja di kayak mid factory, khususnya mid factory. Kalau yang unskill atau tidak berskill kayak aku nih, packing kan nggak usah ada skill. Kecuali kamu pegang pisau jadi slicer atau yang potong-potong daging itu harus punya skill. But lagi-lagi untuk sertifikat seperti itu kita nggak perlu ya. Rata-rata orang tinggal kerja aja lewat kita daftar lewat agensi, tinggal medical check up, kemudian QV per vaksin karena kerja di pabrik sapi. Habis itu kita kerja, jadi nggak perlu license-license. Tapi ya gajinya segitu. Cuma beberapa teman yang ambil opportunity lebih, mereka ambil forklift, jadi mereka setir forklift, mindahin daging dari tempat satu ke tempat satu, mindahin daging, masukin ke truk, itu kan pakai forklift. Nah, mereka dapat gaji lebih memang. Kalau kita 29, mereka bisa dapat $33. Jadi selisih $3 lah. Gitu. Atau kamu kalau kerja jadi kayak bartender atau jadi di coffee shop, kamu bisa ambil RSE itu sertifikat untuk pelayan alkohol gitu. Tapi lagi-lagi ya, nggak semua restoran itu meminta kamu untuk punya itu. Jadi banyak juga teman-teman yang kerja di bidang itu tanpa punya sertifikasi. Pun seperti aku kerja di safety atau first aid di bagian kesehatan dan keamanan tanpa punya sertifikat, tapi biasanya dari perusahaan itu memprovide atau menyediakan dan berusaha buat ngasih kurs atau buat ngasih pelatihan sertifikat itu kepada kita gratis karena mereka juga butuh kita, kita butuh mereka. So win-win solution. Jadi mereka ngasih nge-provide menyediakan itu untuk kita. Tapi kalau kita udah punya duluan, it's okay, it's good, bagus. Kamu bisa ambil forklift, atau kalau kali kamu pengen di construction, di bangunan, kalian bisa ambil white card. White card itu isinya tentang keselamatan kerja seperti itulah. Itu kata orang-orang, karena aku nggak ambil sertifikasi apapun ya teman-teman di sini. Kata orang-orang itu gampang sih. Cuma sehari doang online atau cuma satu kali pertemuan, ada pemateri kita ngerjain soal gitu aja udah dapat sertifikat. Oh, satu lagi, yang terpenting kalian harus punya driver license. Ini kesalahan aku ya. Aku nggak punya SIM mobil. Padahal seharusnya aku di Indonesia bisa dapat dengan, meskipun ini nggak baik ya, bisa nembak gitu loh.
Kenapa aku nggak nembak gitu? Karena aku resign dari kerja, aku langsung berangkat ke sini, jadi aku nggak punya waktu. Meskipun aku bisa nyetir, tapi aku nggak punya license. Kalau bikin di Australia itu bisa, cuma di sini tuh agak ribet, ribet banget. Jadi ya lebih baik teman-teman yang datang ke sini kalian punya ini ya driver license. Karena kemana-mana kalau di outback atau pedesaan harus pakai mobil. Transportasinya nggak sebagus di kota kayak Sydney, Melbourne, Perth nggak. Kalau di outback rata-rata harus punya mobil sendiri gitu. Yang penting itu sih kamu harus punya SIM aja, driver license Indonesia. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Oke. moderator. Oke, Kak Gali, semoga menjawab ya. Terakhir nih, Kak, ada dari Kak Sri Wahyuni. Dipersilahkan, Kak. Halo Kak Tri, salam kenal. Hai, salam kenal. Terima kasih Kak kesempatannya. Kasih, saya ada dua pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu saya mau nanya mengenai waktu Kakak Tri awal baru ke sana nih, sampai ke Australia itu udah ada alamat yang dituju gitu, atau udah kayak ada tempat tinggalnya langsung gitu. Atau di sana baru cari kosan atau tempat tinggal gitu Kak. Yang kedua, mengenai ini ya Kak, kan kalau mau dapat visa kan yang aku dengar harus punya ini ya, persyaratannya 500 eh, US, apa, Australia Lima dollar. Ya, gitu. Nah, pertanyaanku, Kakak eh, ngenabungnya berapa lama tuh Kak biar bisa dapat segitu gitu kan banyak tuh ya Kak. Itu sih Kak. ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sri atas pertanyaannya. Eh, Bener banget ya. Jadi untuk pertama kali aku datang ke Australia gimana? Ini pengalaman buruk aku ya. Bodohnya aku ke Australia, aku nggak punya tempat tujuan. Itu karena informasi yang aku dapatkan sangat-sangat sedikit. So, kalian jangan sampai informasi yang kalian terima itu sedikit. Kamu harus cari informasi di berbagai macam cara ya, termasuk dalam webinar-webinar seperti ini kalian harus ikuti karena pasti banyak pengalaman dari anak-anak WHV ya. Nah, dulu aku datang ke sini pertama kali aku belum punya tempat tinggal, belum punya tujuan mau kemana, bayangin aja. Cuman aku pertama kali datang aku udah booking hotel, jadi aku tinggal di hotel teman-teman selama 1 minggu. Satu 1 minggu itu aku tinggal di hotel dan tak tahu sendiri kalau hotel itu mahal banget gitu ya. Nah, saran aku sebelum kalian datang, kalian harus gabung di grup-grup, khususnya di grup Facebook The Rock, karena aku dapat info kos itu dari grup The Rock, karena di grup The Rock itu isinya orang Indo, mereka ngasih info pekerjaan, info tempat tinggal, itu lagi-lagi, tapi harus hati-hati ya teman-teman, kadang-kadang ada orang yang pengen dengan kesusahan kita, calo-calo di sini, bahkan calonnya malah orang Indonesia, aku juga heran kenapa ini orang Indonesia gitu ya. Kayak temen aku, dia harus bayar 10 juta. Nanti ada orang yang ngejemput dia, udah dikasih tempat tinggal, dibuatin rekening bank-bank di Australia, dibuatin nomor pajak atau TFN, tapi mereka bayar 10 juta. Oh my God, kamu bisa cari sendiri tanpa bayar 10 juta. Gila, itu banyak banget ya. 10 juta itu banyak banget. Padahal kita bisa bikin rekening sendiri, kita tinggal ke bank aja, bikin TFN tinggal online aja, atau nomor pajak itu online aja, gitu. So, pertama kali itu aku ke hotel. Jadi kalian jangan sampai ke hotel ya. Kalian bisa ke motel-motel atau em, jangan pilih hotel karena mahal banget. Kalian bisa pilih motel yang isinya sharing berbanyak orang atau sebelum kamu datang perbanyak relasi dengan anak-anak WHP bisa bantu kalian buat mencarikan tempat pekerjaan. Gimana dapat relasi anak WHP yang udah di sini, gabung ke grup-grup WHP, di WA, Telegram, atau di Facebook The Rock itu. Jadi ketika kalian sampai ke sini, kalian sudah punya tempat tinggal sementara.
sembari kalian cari kerja, atau kalau kalian nggak nyaman dengan tempat tinggal, kalian bisa cari tempat tinggalnya. Jangan sampai kayak aku tinggal di hotel, aku habis banyak banget gitu. Gitu ya, Kak Sri sama apa lagi ya? Selain tempat tinggal apa tadi? Kata Kak Eh, Sri. itu Kak, yang 5.000 Australian Oh dollar. ya, Ya. nah, gimana aku dapetin 5.000 AUD atau 5.000 AUD berarti sekarang sekitar 55 juta. Nah, 55 juta itu aku dapetin dari hasil kerja aku selama 3 tahun di Indonesia tapi masih utang. Jadi aku pinjem, uangnya aku pinjem Kak Sri. Karena aku kerja di bank, aku pinjem ke bank. Aku administrasinya aku pinjam sendiri ke bank. Aku pinjam ke bank Kak Sri. Tapi nggak usah khawatir, itu bisa kita kembalikan dalam waktu 2 bulan udah kembali. Pinjam aja kurangnya, anggap aja kurangnya 20-an juta, nah, pinjam ke bank, dan langsung bisa kita kembalikan dengan estimasi gaji kita yang tadi aku sebutkan sekitar 10 jutaan, kita bisa dapat 10 jutaan per minggu. Tapi jangan lagi-lagi jangan ekspektasi, ih aku pertama kerja, aku dapat kerjaan jelek, seminggu cuma 500, sampai seminggu cuma 5 juta, nggak apa-apa, itu buat pemancing. Nanti lama-lama kamu juga akan survive, kamu udah mengetahui gimana sih cara, tipe-tipe cari kerja, gimana sih ternyata Australia, jadi kamu bisa dapat duit dengan gampang kok. Jangan khawatir, pinjam aja di bank. Kalau kamu yakin, kamu pasti bisa balikin. Karena banyak teman-teman juga yang seperti itu. Pun aku pinjam di bank sama dari uang kerja aku nabung selama 3 tahun gitu. Gitu Kak Sri. Semangat ya. Tapi kalau kamu punya orang tua atau saudara, kamu lebih enak pinjam sih. Tapi kalau aku nggak enak, mending aku pinjam di bank, aku bayar sendiri. Dah, nggak ada hutang-hutang budi gitu. Gitu sih Kak Sri kalau aku. Terima kasih. Kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tri atas jawaban-jawaban yang sungguh insightful. Nah, teman-teman mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Jadi untuk sesi tanya jawab kita sudahi. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang telah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sepertinya untuk beberapa pertanyaan sudah terjawab ya dari pertanyaan teman-teman yang telah disampaikan secara langsung. Nah, tidak terasa kita sudah menyelesaikan semua sesi dari awal hingga sesi tanya jawab dari webinar Student Talk pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita menuju ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Namun sebelum sesi saya tutup, saya ingin mengajak teman-teman semua nih untuk menyalakan kamera. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dan saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate, bisa untuk mengupload story ataupun postingan di Instagram dengan mengupload foto keseruan teman-teman mengikuti webinar Student Talk pada malam hari ini. Yuk teman-teman, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Kami tunggu sekitar 1 menit. Mohon maaf, Kak Tri, boleh dibantu untuk dimatikan dulu share screen-nya? Oke. Oke, thank you, Kak. Oke, udah banyak nih teman-teman yang menyalakan kamera. Oke, admin boleh dibantu untuk SS layar. Teman-teman gaya ya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi teman-teman di acara webinar Student Talk pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Tri Wahyuningsih selaku pembicara kita pada malam hari ini. Saya atas nama panitia ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan seminar online ini berlangsung, dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan bimbingan pendaftaran dan juga ingin dibimbing selama pendaftaran WHV, bisa untuk stay tune ya di grup WhatsApp
Student Talk yang kali ini. Kalau gitu, akhir kata, terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa di Student Talk selanjutnya. See you. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Terima kasih. Selamat malam.